Tidung merupakan nama kampung di Kota Makassar yang terletak di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kelurahan Tidung dulunya adalah merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Goa dan pada tahun 1971 masuk menjadi bagian dari wilayah Kota Makassar. Di Kelurahan Tidung terdapat sebuah nama kampung yang disebut dengan Kampung Tidung Mariolo. Kata Tidung diambil dari nama Karinggri Tidung yang merupakan anak Raja Talok ke-7 Imalingkang Deng Menyunri. Dan Mariolo berarti lama atau tua. Konon cerita dulu kampung ini tersembunyi yang dikelilingi oleh hutan lebat. Saat ini hutan lebat itu tidak akan ditemukan lagi karena telah berganti menjadi rumah-rumah atau gedung-gedung. Meski ini kampung tua, kampung ini bukan hanya dikenal dengan tuanya saja, tapi dengan kisah perjuangannya. Setelah Indonesia mengumumkan kemerdekaan, tentara Belanda kembali datang bersama tentara sekutu untuk menduduki Indonesia, termasuk di Makassar. Dari kampung inilah warga Makassar mempertahankan kemerdekaan. Salah satu pemimpinnya yang sangat dikenal di Makassar bernama Abdullah Deng Sirua. Deng Sirua merupakan seorang khotib dengan kemampuan bicara di depan umum. Deng Sirua mengobarkan api perlawanan. Rumah Abdullah Deng Sirua dulunya menjadi pusat komando perlawanan bersama dengan teman-temannya. Di antaranya ada Walter Monginsidi, seorang tentara asal Manado, seorang perawat bernama Emi Sailan, dan juga ayah Deng Sirua sendiri yaitu Yusuf Deng Ngawing yang membantu mencuci dan membersihkan luka para pejuang. Konon, di depan rumah itu pernah ada sumur yang digunakan oleh para prajurit untuk mandi dan membersihkan badan. Kini, rumah Deng Sirua telah dipugar dan ditempati anak keturunannya. Di depan rumah ini terdapat panggung rakyat yang biasa di setiap hari kemerdekaan Indonesia digunakan untuk memperingati perjuangan para pejuang kemerdekaan. Terakhir, kita bisa merasakan langsung kehangatan warga di kampung ini. Karena kampung tua, banyak cerita yang bisa dituangkan. Kita bisa bertanya kepada salah satu warga tentang sejarah kampung ini. Warga akan dengan senang hati bercerita panjang lebar karena kebanyakan mereka lahir dan tua di kampung ini. Merdeka! Merdeka! Deng. Oh iya, mau kemana? Ke sawah dulu, Deng. Oh iya, Oke. hati-hati Ki. Ye. Merdeka begini. Iya. Tapi ku ciri-ciri nih, ku langit-langit re. Ini Belanda yang rugi sentama dari Indonesia. Iya, Deng. Wajib bentuk ini punya ki persiapkan. Iya. Iya. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan secara nasional, Belanda kembali ingin menguasai Indonesia. Upaya Belanda itu terjadi sekitar tahun 1945 hingga 1949 melalui peristiwa agresi militer pertama dan kedua. Akhirnya, dibentuklah suatu pergerakan perjuangan kemerdekaan untuk melawan Belanda di Tidung Mariolo, di Kota Makassar.
Tahun 1922, di kampung Tidung Mariolo, lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Abdullah Daeng Sirwa. Bayi ini merupakan putra dari pasangan Yusuf Daeng Ngawing dan Yalus Daeng Tene. Yusuf Daeng Ngawing merupakan pejuang yang turut dalam menentang penjajahan Jepang dan Belanda. Sikap perjuangan tersebut ternyata diwarisi oleh Abdullah kelak. Bayi laki-laki ini kemudian menjelma menjadi seorang tokoh masyarakat yang disegani. Yusuf Daeng Ngawing adalah salah satu tokoh pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yusuf Daeng Ngawing adalah seorang kepala kampung di Mapala. Yusuf merupakan ayah dari tokoh pejuang Abdullah Daeng Sirwa. Bersama anaknya, kepala kampung di Mapala ini menggunakan rumahnya sebagai posko para pejuang. Robert Walter Munginsidi, pahlawan nasional pejuang kemerdekaan dari daerah Bantik Minanga atau biasa disebut dengan Malalayang. Dengan keberanian dan kepintaran yang dimiliki Munginsidi, beliau dipercaya untuk memimpin pertempuran melawan Belanda dan menjadi sosok yang disegani. Dalam suatu konferensi di tahun 1946, dibentuklah LAPRIS atau biasa disebut dengan Laskar Pemberontakan Rakyat Indonesia Sulawesi, dengan Sekjen Walter Munginsidi sebagai ketuanya. Pada tanggal 28 Februari 1947, Munginsidi ditangkap tentara Belanda, namun berhasil melarikan diri bersama Abdullah Hadade, H.M. Yosep, dan Lewang Daeng Matari. 10 hari kemudian, Munginsidi kembali ditangkap dan kali ini Belanda memvonisnya dengan hukuman mati. Emi Seilan adalah salah seorang pejuang wanita asal Sulawesi Selatan yang berperan dalam mempertahankan Republik Indonesia. Ia adalah sosok perawat yang turut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan. Emi Seilan lahir di Makassar pada 15 Oktober 1924 dengan nama asli Salmah Soehartini Seilan. Nama Emi Seilan merupakan sapaan akrabnya. Selain sapaan Emi Seilan, terdapat sapaan lain yang melekat pada dirinya, salah satunya Daeng Kebo. Sapaan tersebut melekat pada diri Emi Seilan lantaran ia memiliki kulit berwarna putih. Nama Emi Seilan santer disebut saat Belanda ingin menguasai kembali Indonesia setelah kemerdekaan diproklamasikan secara nasional. Dari upaya-upaya Belanda itu, maka lahirlah laskar-laskar perlawanan di berbagai wilayah. Emi Seilan kemudian bergabung dengan Laskar Pemberontakan Rakyat Indonesia Sulawesi atau disingkat dengan LAPRIS di bawah komando Ranggong Daeng Romo pada tahun 1946. Hal ini dilakukan Emi Seilan untuk melawan niat Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia pada masa itu. Oh tetap. Ante kaman ne Belanda ya. Ero kisentama mair Indonesia. Bajik mentongi punania persiapan tak. Iya nak. Kapara lumontong mian ni Pak Gompo ngasing pasukan nga. Na dimenangin ng ngasing pasukan Belanda ya. Setelah perbincangan Abdullah Daeng Sirwa dengan ayahnya, dia pun mengumpulkan pasukannya untuk menyusun strategi serta meminta Emi Seilan untuk ikut andil dalam pergerakan tersebut. Akhirnya Emi Seilan pun ikut andil dalam pergerakan Abdullah Daeng Sirwa. Di sisi lain, Abdullah Daeng Sirwa juga sangat diuntungkan karena keberadaan Emi Seilan yang ahli dalam bidang medis. Walter Munginsidi yang telah berhasil melarikan diri dari tahanan Belanda berkat bantuan dari pasukan LAPRIS yang di dalamnya ada Emi Seilan dan kemudian ikut dalam pergerakan perjuangan bersama Abdullah Daeng Sirwa dan Emi Seilan. Terima kasih telah membantu saya melarikan diri dari sekapan Belanda. Perjuangan saya tidak sampai di sini saja. Saya akan terus berjuang hingga Belanda mengangkat kaki dari tanah air. Merdeka! Merdeka! Setelah itu, keempat tokoh tersebut berkumpul di rumah Abdullah Daeng Sirwa.
Jadi kaman nih, ero ki susun strategi dari lawan Belanda ya. Setelah menyusun strategi, keempat tokoh tersebut pun melancarkan aksinya. Maju! Allahu Akbar! Para pejuang yang terluka selanjutnya dibawa ke markas Tidung Mariolo untuk diobati oleh Emi Sailan.
Engkau ku banggakan. Ero kisenta mamair Indonesia. Bajik mentongi. Tiga. Oh tetap. Ante kam man Belanda ya. Ero kisenta. Astaga. Tunggu dulu ketawa ke saudara. Ero sekolah. Terima kasih telah membantu saya melarikan diri dari sekapan Belanda. Saat perjuangan saya tidak sampai di sini. Terima kasih telah membantu saya melarikan diri dari sekapan Belanda. Saya akan terus berjuang hingga Belanda mengangkat kaki dari... Ulang dulu kan. Terima kasih telah membantu saya melarikan diri dari sekapan Belanda. Perjuangan saya tidak sampai di sini. Saya akan terus berjuang hingga akhir. Padahal serius ke mami. Action. Jadi kamu mana? Ero kisusu strategi. Belum dipencin deh. Woi, kamu John. Ya tembak ya. Ya, pelan-pelan. Satu kali ya. Oke. Jaga senyum dari sini. Jangan senyum. Mana? Ya, udah mami. Oke. Oke. Tuh. Oh. Tuh. Tembak. Ya. Oke. Bakal lagi sih dan. Ya, oke. Nah, jalan mau gue. Oke, nice.